Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayatu wa taufiq lima yuhibbu wa yardha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Alhamdulillah, meneruskan kajian tentang zakat, menuju pembahasan zakat, bahwa telah dijelaskan di awal-awal tentang pembagian zakat. Ada zakat mal dan juga ada zakatul badan, atau mungkin yang lumrah dikenal dengan zakatul fitr atau zakat fitrah. Kita akan membahas pembahasan tentang zakat fitrah. Maka dalam kitab dijelaskan tatimmatun fi zakatil fitri, pembahasan tentang zakatul fitr. Kenapa dinamakan zakatul fitr? Summiyat bidzalika li'anna wujubaha bidukhulil fitri, karena wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu adalah dengan masuknya fitr atau hari di mana sudah tidak puasa lagi, yaitu malam Aid atau Idul Fitr. Wa yaqulu laha shadaqatul fitr. Dia memiliki beberapa nama, salah satunya adalah shadaqatul fitr. Seakan-akan diambil dari kalimat fitrah atau fitrah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya, fitratullahillati fataran nasa 'alaiha, fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Wa yuqalu lil mukhraji fitrah, dan untuk harta yang dikeluarkan atau barang harta yang dikeluarkan dinamakan fitrah. Dan juga memiliki nama lain dengan sebutan zakatul badan, sebagaimana yang telah kita jelaskan, karena ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul fitrah itu juga dinamakan zakatul badan. Kenapa? Karena li'annaha mukhrajatun anhu, karena zakat fitrah ini memang dikeluarkan, diwajibkan zakatnya memang untuk dikeluarkan untuk badan, bukan untuk harta. Berbeda dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang zahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian harta ternak atau simar daripada buah-buahan dan biji-bijian, itu semua menzakati harta. Akan tapi untuk zakatul badan atau zakat fitrah adalah dalam rangka menzakati badan. Makanya dia dinamakan zakatul badan. Hikmah daripada pensyariatan zakatul fitrah adalah tazkiyatan linnufus, untuk membersihkan hati, wajabron li khalalis shaum, dan juga bermaksud untuk menambal daripada apa yang terjadi dari kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Banyak dari kita memang ketika puasa Ramadan mungkin puasanya sah sesuai dengan syarat-syarat sahnya. Kita sudah menahan makan minum, akan tapi mungkin saja kita melakukan kesalahan-kesalahan ketika puasa, seperti menggunjing atau melakukan maksiat dan apapun yang mungkin bisa mengurangi pahala-pahala puasa kita. Maka ketika itu terjadi, hikmah daripada ada zakatul fitrah, disyariatkan zakatul fitrah setelah puasa Ramadan, termasuk adalah untuk menambal daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita puasa Ramadan. Maka dikatakan bahwa zakatul badan atau zakatul fitrah itu sama kedudukannya dengan sujudus sahwi fis shalah, sujud sahwi yang dilakukan ketika kita salat. Dan juga hikmah daripada pensyariatan zakatul fitrah adalah ighna'an lil fuqara fi yaumil 'idi wa lailatih, yaitu untuk mencukupkan orang-orang yang fakir atau miskin ketika pada malam Idul Fitri, hari raya, atau harinya, ketika siangnya. Karena ini adalah momen daripada hari raya, maka Islam ingin menjadikan hari tersebut adalah hari yang spesial. Sekiranya semua orang mendapatkan kebahagiaannya masing-masing dengan kecukupan materi yang
diambil atau didapatkan dari zakat fitrah. Kemudian hukum daripada zakatul fitrah adalah wajib secara ijma'. Maka ijma' telah terjadi dalam wajibnya zakatul fitrah. Kemudian ada sedikit khilaf antara para ulama atau perbincangan diskusi oleh para ulama dalil Al-Quran tentang zakatul fitrah itu apa. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung mereka yang mengeluarkan zakat. Yang dimaksud di sini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh beberapa para sahabat atau tabi'in, yaitu seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Umar dan Ibn Abbas, dan juga Sa'id bin Musayyib, juga Umar bin Abdul Aziz, bahwa yang dimaksud tazakka di sini adalah zakatul fitrah. Kenapa? Karena di ayat ini didahulukan pembahasan zakat daripada sholat. Sedangkan di ayat-ayat lain ketika digandengkan antara zakat dan sholat, maka yang disebutkan dulu adalah sholat kemudian zakat. Maka khusus di ayat qad aflaha man tazakka dikhususkan bahwa ketika dia zakat dahulu kemudian sholat, maka yang dimaksud adalah zakat fitrah dahulu kemudian dia melakukan sholat idul fitri. Akan tapi pendapat yang seperti ini dibantah juga dengan argumen bahwa surat yang disebutkan ayat qad aflaha man tazakka adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika masa Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sedangkan wajibnya atau disyariatkan wajibnya zakatul fitrah adalah setelah Nabi hijrah di tahun kedua. Maka ini diskusi antara ulama tentang ayat yang menjadi landasan daripada wajibnya atau pensyariatannya zakat fitrah. Akan tapi jikalau memang ayat ini bukan dalil yang utama daripada wajibnya zakatul fitrah, tetap ada hadis-hadis yang sangat masyhur dan sangat kuat bahwa untuk kewajiban mengeluarkan zakat fitrah terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadan ala nasi, di bulan Ramadan terhadap manusia-manusia atau orang-orang, so'an min tamrin, satu sok daripada tamr atau kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dikeluarkan dari gandum, ala kulli hurrin au abdin, atau dari atas orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, dzakaran au unsa, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dengan catatan mereka itu termasuk orang-orang yang Islam. Dan juga hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id disebutkan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa kunna nukhriju zakatal fitri, kita para sahabat mengeluarkan zakat fitrah idkana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang dikeluarkan? So'an min ta'am, satu sok daripada makanan, au so'an min tamrin, atau satu sok daripada kurma, au so'an min syairin, atau satu sok daripada gandum, au so'an min zabibin, atau satu sok daripada anggur atau kismis, au so'an min aqid, fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma'ishtu. Maka kata sahabat Abu Sa'id, maka aku terus mengeluarkan zakat fitrah tersebut sampai aku meninggal dunia, atau selama aku masih hidup saya terus melakukan zakat fitrah. Kemudian untuk syarat daripada mengeluarkan zakat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah ayakunal mukhriju musliman, yang mengeluarkan harus orang muslim. Maka tidak wajib orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Li'annaha tuhrah, karena zakat fitrah ini adalah pensucian. Wa walaysa min ahliha, sedangkan orang kafir adalah bukan orang yang ahli atau pantas untuk disucikan. Maka tidak diwajibkan bagi kafir.
Naam tajib alaihi in kanat li muslimin alal kafir mu'natuhu min qaribin wa kinnin wa zawjatin bi an tuslima wa taghrub syamsu akhir yaumin min Ramadan wa mutakhallifun anha fil iddah. Atau mungkin ada satu case atau satu kasus bisa orang kafir ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya kapan? Ketika dia itu masuk Islam dan berada di tangan atau dia itu seorang hamba sahaya yang wajib nafkahnya bagi seorang muslim, maka dia wajib mengeluarkannya ketika dia itu masih ada rentetan-rentetan masuk Islam dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ini hanya sekedar suatu kasus saja. Secara umum orang kafir tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Lalu bagaimana orang yang murtad, apakah harus mengeluarkan zakat fitrah? Amal murtad fa in ada ilal Islam wajabat alaihi fitratu nafsi aydon. Jikalau dia masuk Islam lagi atau kembali dari agama Islam, baru dia wajib mengeluarkan fitrah dirinya. Wa illa fala tajib. Kalau tidak sampai meninggal dia tidak kembali ke agama Islam, maka dia tidak wajib mengeluarkan fitrahnya. Lingkitoi mulki min hin riddati. Karena ketika dia itu riddah menjadi orang yang murtad, keluar agama, maka sudah dihitung lepas dari hartanya. Lalu kemudian syarat yang kedua yaitu adalah ayakuna hurran. Hendaknya orang yang mau mengeluarkan ini harus orang yang merdeka. Au muba'adon, atau dia itu hamba saya tapi hamba saya yang setengah atau sebagian. Mungkin dia itu setengah dari hidupnya adalah sudah dia setengah sudah bukan hamba saya. Dia merdeka hanya sebagian daripada dirinya. Maka dia juga wajib mengeluarkan zakat bagi dirinya yang dihitung merdeka, bagian dirinya yang dihitung merdeka, dan tidak mengeluarkan zakat bagi dirinya yang tidak dihitung merdeka atau masih dalam keadaan hamba sahaya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi mereka yang bukan orang yang merdeka, seperti hamba sahaya yang murni hamba sahaya. Maka nafkahnya, zakat fitrahnya harus dikeluarkan oleh sayyidnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah idraku waqti wujubiha. Hendaknya orang yang mengeluarkan zakatnya harus nututi daripada waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu adalah bi an yudrik man talzamuhu zakatul fitri wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah akhir juz'in min Ramadan. Hendaknya dia itu masih hidup dengan kehidupan yang masih jelas, dia tidak sekarat atau dia itu tidak bergerak karena sudah diambang kematian, dan dia hidup di akhir bulan Ramadan, dia nututi akhir bulan Ramadan sebelum maghrib dari akhir Ramadan, dan juga awal hari awal bagian dari masuk 1 Syawal, yaitu setelah maghrib di malam Lailatul Id atau malam hari raya. Ketika dia menututi atau sampai pada 2 waktu itu tadi sebelum masuk 1 Syawal dan sudah masuk 1 Syawal, sebagian daripada itu sudah nututi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kalau sudah seperti itu, fala tajibu bima yahdutsu ba'dal ghurub min nikahin wa waladin wa islamin wa nahwihi. Maka kalau ada orang yang mungkin dilahirkan atau janin dilahirkan setelah maghrib masuk 1 Syawal, dia terlahirkan, maka tidak ada zakat fitrahnya. Kecuali kalau dia lahir sebelum 1 Syawal, sebelum maghrib, asar mungkin dia lahir, maka kemudian setelah maghrib dia terus hidup, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau dia masih kafir, ternyata dia masuk Islam ketika malam hari rayanya setelah maghrib, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia tidak menututi daripada waktu ketika akhir Ramadan dan waktu awal kali masuk 1 Syawal. Jadi syaratnya harus dua-duanya nututi. Kemudian
Yang keempat adalah ayakuna musiran waqtal wujub. Waktu diwajibkannya itu tadi, hendaknya dia dalam keadaan musir atau orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dihitung daripada lebihnya kebutuhan dia dari kebutuhan dia pada hari itu dan hari Id, malam itu dan malam hari Id dan harinya. Kemudian juga kebutuhan daripada orang-orang yang wajib dia nafkahi juga harus lebih daripada itu, supaya dia dikatakan menjadi orang yang musir sehingga dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa hal seperti itu? Li'anna fi hadzal zaman, karena waktu ini, waktu antara malam Id dan harinya itu adalah waktu yang darurat. Faktu birul fadlu anha, maka yang dianggap adalah lebih waktu yang harta yang lebih daripada pada kebutuhan hari itu tadi atau malam dan hari itu tadi. Dan juga apakah cuman cukup lebih daripada untuk kebutuhannya dia dan kebutuhan orang yang dia wajib nafkahi? Ternyata juga harus lebih hartanya dari apa? Dari yang segala sesuatu yang dia butuhkan, dari seperti pakaiannya atau hal-hal yang lain yang memang selayaknya, seyogyanya harus diberikan kepada dirinya atau orang-orang yang wajib dia nafkahi. Contoh seperti pembantu yang dibutuhkan untuk seorang istri yang memang dari awal dia tidak terbiasa untuk mengurus dirinya sendiri. Harus dari keluarga yang mungkin sudah terbiasa, muruahnya adalah menggunakan pembantu, maka dia juga harus hartanya lebih daripada untuk mencukupi hal tersebut. Baru dia dikatakan musir sehingga dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian ketika dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri secara asli, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya siapa? Orang-orang yang wajib dia nafkahi. Entah itu kewajibannya karena dia memiliki kekerabatan seperti ayahnya atau anak-anaknya, maka dia wajib mengeluarkan fitrah anak-anaknya. Mungkin atau dia wajib menafkahinya karena dia memilikinya. Umpama seorang punya hamba sahaya, maka dia harus mengeluarkan zakat hamba sahayanya. Zaujiyah atau istrinya atau istrinya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Ketika untuk yang zaujiyah, untuk yang istri, ketika istrinya tidak mengeluarkan sesuatu yang membatalkan atau membatalkan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah. Karena seorang suami wajib memberikan nafkah daripada istrinya. Tapi ada suatu masalah atau suatu kasus yang menjadikan seorang istri tidak wajib dinafkahi oleh suami, yaitu ketika dia itu nasyizah, ketika dia dalam keadaan tidak nurut terhadap suaminya. Maka ketika seperti itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya. Kemudian juga wajib mengeluarkan fitrah daripada mamlukihil muslim atau hamba sahayanya yang muslim, yang beragama Islam. Qinan kana, baik hamba sahayanya adalah bersifat hamba sahaya secara keseluruhan, au mudabbaran atau bersifat mudabbar, atau mu'allaqan itquhu bisifatin, atau digantungkan kemerdekaannya melalui sifat-sifat yang harus ada untuk supaya dia menjadi merdeka. Atau umuwalat, atau dia itu sudah memberikan keturunan dari sayyidnya, maka dia tetap juga harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian juga wajib dia mengeluarkan fitrah bagi orang tuanya atau anaknya, atau ke bawahnya lagi muslimaini faqiraini, dengan catatan keduanya
ayah atau orang tua atau anaknya Islam dan harus fakir, terhitung orang fakir atau miskin. Maka kalau keduanya daripada ayah atau anak atau orang tua dan anak itu tidak beragama Islam, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya bagi orang tersebut. Atau orang tuanya adalah orang tua yang kaya atau anaknya sudah anak yang sudah cukup kaya, maka juga tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Sedikit yang disampaikan tentang zakat fitrah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu musta'an wal tuqlan. Wallahu a'lam bishawab. Waraddul ilmi ilayya aslam wa hakam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.